Hai, hello teman-teman. Selamat datang di channelku. Di sini sebelumnya aku minta maaf ya, soalnya layarnya tuh goyang-goyang kayak Inul Daratista tuh, goyang ngedombret, goyang ngedom-dom, dom-dom-dom. Sebenarnya tuh aku tuh lagi nggak niat mau konten, bikin video begitu, tapi tiba-tiba diajak suami katanya, "Nih, yuk bikin konten. Kamu kan udah mau beres-beres rumah, aku videoin kamu ya." Gimana? Mau nggak? Dan aku bilang, "Ya udah deh, kamu coba videoin aku. Mau lihat hasil video kamu kalau bagus. Apa kamu bisa jadi kameramen yang baik?" So, kita bikin video deh yang aku lagi beres-beres di videoin sama suami, dan ternyata hasilnya sungguh sangat memusingkan. Tapi tak apalah, saya menghargai hasil dari lelahnya suami mau bantuin saya bikin konten, dan saya sungguh sangat menghargai dia yang mendukung saya dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga untuk menjadi YouTuber, ya kan? So, ini videonya aku buat kurang lebih setengah jam, dipegang kameranya sama suami, merekod-rekod saya, dan hasilnya hanya jadi 7 menit. Dan tidak apalah, ini akan jadi kenang-kenangan dimana suami ternyata pernah ikut campur saya bikin konten begitu. Sebelum kedepannya aku akan menyibukkan diri sendiri, bikin konten sendiri, pegang tripod sendiri, pindah-pindahin tripod sendiri, dan kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya. So, jika ada teman-teman yang melihat videoku ini yang telah mengklik dan menontonnya, saya dengan besar hati memohon minta maaf, karena sebenarnya niat untuk memposting video ini hanya sebagai kenang-kenangan saja, di mana saya pernah bikin konten ya ala kadarnya begitu, dibantuin suami. Dan itulah tujuan saya memposting video ini, menyimpan video ini. Ada maksud lebih, ada harapan lebih, ya hanya sekedar iseng-iseng belaka. Jadi kembali ke videonya, ini saya tadi ada bersih-bersih, udah angkatin busa yang sering kami pakai tidur di ruang tamu, dan itu sering dipakai sama suami sama si bocil ini karena mereka berdua sering tidur bersama. Dan karena di kamar udah sempit tempat tidurnya, mereka berdua tidur di luar. Dan kamar di sini ada 2, tapi yang satu tidak terpakai karena belum direnovasi. Begitu, masih sangat-sangat burik, dan walaupun kayaknya udah direnovasi, mereka tidak ingin tidur di kamar itu. Entahlah, karena mereka memang udah jadi tradisi tidur di depan TV begitu. Dan ini next, saya sebentar beberes rumah, tiba-tiba si baby udah bosan dan udah minta peluk. Dia udah nangis-nangis, udah rewel, dan aku angkat deh dia. Aku angkat, aku bujuk sebentar, lalu aku nyapu sambil gendong si baby. Beginilah jadinya ketika si baby udah mulai rewel dan pekerjaan masih sementara menunggu. Akhirnya aku harus beberes sambil gendong dia, karena supaya pekerjaannya harus selesai sesuai target, nggak harus menunggu dan entar magernya datang dan pekerjaannya jadi terbengkalai. Aduh. Dan ketika pinggang ini udah mulai sakit kan, harus gendong sambil nyapu, jadi aku putuskan untuk meletakkannya di rodanya. Dan dia udah kesana kemari sambil aku tahan-tahan karena dia masih suka yang ketubruk-tubrukan dinding begitu. Karena dia ini masih 7 bulan sebenarnya, jadi dia belum tahu, masih kakinya tuh masih dorong-dorong sembarangan. Dan aku sudah selesai menyapu, lanjut ngepel. Dan setelah ngepel kamar, ruang tamu, ya mungkin aku beres-beresnya di bagian muka dulu ya, belum sampai di dapur. Jadi aku beresin dulu ini pakaian yang dari laundry. Aku tuh nggak biasa nyuci baju di rumah karena seringnya cuci bajunya kasih di laundry, karena laundry tuh di sini murah sih bagi saya, hanya 4.000 per kilo.
Dan kalau saya memutuskan untuk mencuci, waduh, kayaknya nggak bakalan kelar-kelar cuciannya. Kalau untuk baju itu bisa sampai berminggu-minggu baru selesai. Misalkan saya cucinya hari ini, jemurnya besok, terus angkatnya besoknya lagi. Dan untuk melipatnya bisa berhari-hari, say. Ampun. Jadi aduh, kalau mau cuci baju itu adalah pekerjaan rumah yang paling membuat saya pusing. Dan itu adalah hal yang saya anggap sangat-sangat berat. Karena berhubung saya punya baby ya, dan juga bocil yang masih usia 3 tahun. Jadi kalau aku di bagian air harus lama-lama di bagian laundry room, bocil bakalan ganggu gitu dan main-main air. Aduh, jangan main-main air saya bilang, soalnya nanti buang-buang air. Kan di sini tempat kami tinggal ini sangat sulit air, dan itu adalah salah satu alasan juga kenapa saya juga malas nyuci, karena di tempat kami sangat sulit air. Di tempat kami harus beli air dan jalannya hanya 2 hari sekali begitu, 2 hari dan selang-seling 2 hari kemudian lagi baru jalan. Dan itu jalannya hanya sejam, dan kami harus menampung air untuk dipakai selama 2 hari. Ya, jadi kalau mau cuci baju kayaknya sangat-sangat ribet. So, jadi begitulah ceritaku hari ini, beberesku hari ini sambil ngevlog dibantuin sama Pak Suku sayang. Dan sekian sudah ceritaku. Aku beberesnya hanya di bagian depan, nggak sampai di dapur karena ini anak-anak ini masih sangat aktif. Jadi aku belum bisa sampai ke dapur, entar kelamaan beresnya mereka bosan dan aduh, aku tuh malas banget sementara beberes terus terhenti-hentikan begitu. Jadi lebih baik step by step tapi selesai. Dan inilah hasilnya. Buat teman-teman yang bisa subscribe, saya ucapkan terima kasih. Tapi kalau tidak berkenan, saya berterima kasih juga.